Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Forum Zakat bersama saya Agus Budianto. Jangan lupa teman-teman semua di follow dan di subscribe akun YouTube-nya Forum Zakat, like, komen, dan share video ini supaya banyak yang mengetahui tentang informasi-informasi seputar zakat yang dikelola oleh Forum Zakat melalui channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai zakat dan negara bersama salah satu ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, ada Dr. Fitra Arsil, atau nanti sepanjang acara kita akan menyapa beliau dengan panggilan Bang Fitra supaya lebih akrab dan lebih nyaman. Dan sebelumnya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Buat yang belum makan, makan dulu sambil nonton video ini. Dan kita intro dulu. Oke, Bang Fitra, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jadi sekarang kuliah masih online ya? Masih online. Dan katanya sampai satu semester ini ke depan masih online juga sudah diteruskan ya? Jadi mahasiswanya dan dosennya di rumah saja. Mahasiswa dan dosennya di rumah saja. Tapi kayaknya dosen masih sering ke kampus ya? Banyak Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan kampus di kampus. Tapi enakan online apa offline? Lebih enak offline lah. Lebih enak offline ya? Ya kadang meskipun online tuh kita kalau on screen berjam-jam tuh pusing juga dan bercandanya tuh kurang bisa tektokan sama mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Ketawanya minimal nggak bareng. Iya kan. Kalau di ini apalagi kalau udah bareng delay lagi. Ada delay. Jadi canggung. Oke, sekarang lagi sibuk ya ngajar. Apa nih Bang Fitra selain ngajar? Riset ya. Ya, riset dan saya juga mempersiapkan semester akan datang. Mempersiapkan semester yang akan datang. Nah, Bang Fitra ini adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia. BTW teman-teman semua, kita hari ini sedang ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kita tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker meskipun kita hanya berdua dan dalam video seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Bang Fitra sebagai ahli hukum tata negara tentang zakat dan negara, kemudian tentang konstitusi yang seharusnya bagaimana sih konstitusi ini mengatur zakat dalam negara, khusus dalam Indonesia. Karena beliau adalah salah satu ahli hukum tata negara yang cukup concern terhadap isu zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Dan beberapa track recordnya tahun 2012 dulu ikut dalam uji material. Jadi judicial review ya? Memberi keterangan ahli saya. Menjadi? Memberi keterangan ahli. Memberi keterangan ahli dalam, waktu itu ada satu kelompok masyarakat zakat ya, Komas, Koalisi Masyarakat Zakat yang mengajukan judicial review di MK, dan beliau salah satu yang memberikan keterangan ahli dalam proses tersebut. Dan sampai hari ini juga masih mengikuti perkembangan dalam dunia zakat. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Zakat pertama adalah Undang-Undang tahun 99 nomor 38, kemudian diubah menjadi muncul yang baru itu nomor 23 tahun 2011 dan pernah satu kali di judicial review oleh masyarakat koalisi masyarakat zakat pada saat itu, dan ada beberapa putusan yang sampai hari ini secara kita lihat gitu ya, penerapan undang-undang tersebut juga memberikan dampak positif, namun belum ada yang sempurna, ada juga minus-minusnya yang kita rasakan, yang sudah kita bahas di beberapa video yang lalu-lalu bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang zakat dan negara dengan Bang Fitra Arsil. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Bang Fitra, pertanyaan umum dulu. Apakah negara dalam konteks Indonesia gitu ya, itu wajib ada dalam pengelolaan zakat? Jadi kita begini ya, kita harus tahu dulu ya, kita lacak ya. Zakat ini kan berasal dari hukum Islam. Ya, jadi kita berarti kalau kita mau tahu peran negara itu, kita juga harus cari dari sumbernya asli, dari hukum Islam. Bagaimana hukum Islam mengatur keberadaan negara dalam melakukan ibadah ini. Ya, ada ibadah-ibadah yang memang negara dibutuhkan untuk jadi syarat supaya ibadah itu bisa dilaksanakan. Ya. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang tidak perlu dan bisa dilaksanakan secara sempurna tanpa negara terlibat. Ya. Jadi misalnya kita sholat
nggak ada negara ikut campur dalam sholat kita bisa sempurna menjalankan sholat kita. Nah, tapi di sisi lain misalnya kalau hukum apa di Quran juga mengatur tentang hukum pidana, jinayat, itu kita butuh negara. Nggak boleh kita menghukum orang tanpa negara, menghukum pidana orang, hukuman badan terhadap orang tanpa negara nggak boleh. Kita hukum sendiri, ada orang kita temukan melakukan kesalahan, kita buktikan sendiri, kita hakim sendiri, nggak boleh. Nah, zakat maksudnya di mana? Nah, zakat ini kalau dalam hukum Islam kan, ya kita bisa laksanakan secara sempurna tanpa negara sebenarnya ikut campur, Bang. Ya, jadi orang membayar zakat, ada muzakinya, ada mustahiknya, dia bisa lakukan, selesai. Sebetulnya tanpa negara bisa dilaksanakan. Nah, sama seperti sholat gitu ya? Seperti sholat. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, apa negara dibutuhkan? Memang dibutuhkan supaya tapi bukan menjadi syarat sah. Negara dibutuhkan agar hak yang ini, dalam konteks Indonesia misalnya, kebebasan beragama ini salah satu aktivitas keberagamaan. Saya mau mengutip Mahkamah Konstitusi ketika memberikan pendapatnya tentang konstruksi zakat di Indonesia. Jadi Mahkamah Konstitusi merasa perlu kembali kepada masyarakat yang hidup di Indonesia sebelum ada Indonesia bahkan. Jadi masyarakat yang keberagamannya sudah hidup, yang aktivitas keberagamannya sudah ada, dan itu termasuk di dalamnya adalah aktivitas zakat. Jadi orang-orang membayar zakat pada waktu itu bisa langsung kepada mustahiknya, langsung pada muzaki, langsung kepada mustahiknya. Atau orang membayar zakat lewat amilin, orang-orang yang mengelola zakat, dan kemudian amilin mengelolanya, memberikan kepada mustahiknya. Belum ada negara. Tiba-tiba datang negara. Nah, negara datang untuk apa? Negara datang untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan ini. Maka yang digunakan juga selalu siapapun yang membahas masalah ini, mencarinya ke konstitusi, tidak melupakan pasal 29. Tidak melupakan pasal 29. Karena ini memberikan jaminan kebebasan beragama, bahwa aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dijamin oleh negara. Jadi fungsi negara melindungi aktivitas itu agar aktivitas itu tetap hidup, nggak boleh hilang. Jangan sampai ada orang nggak bisa bayar zakat. Jangan sampai ada orang nggak terhalang untuk melakukan aktivitas agamanya ini. Jadi negara datang untuk melindungi. Ya, jadi bukan negara yang memberikan hak kepada orang itu, bukan karena ada negara maka timbul hak tersebut. Bukan dengan ada negara timbul kebebasan tersebut, bukan. Karena kebebasan itu sudah ada dalam masyarakat, negara datang untuk melindungi. Nah, dengan konstruksi ini maka kalau kita lihat di Undang-Undang Zakat, kan ada kalimat misalnya negara, saya misalnya baca ya, dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi itu ada bagaimana Pak DPR dan pemerintah. Saya lihat siapapun yang membahasnya, mau DPR, mau pemerintah, maupun pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri, mereka sepakat kalau bicara zakat ini adalah soal kebebasan beragama. Pasal 29. Ya, pasal 29 sepakat. Nggak ada yang menentang masalah itu. Tapi begitu mereka bicara tentang pengelolaan, mereka bicara misalnya pendapat pemerintah dan pendapat DPR yang menurut saya perlu kita kritisi adalah dengan mereka menyebutkan negara melakukan pemberian hak. Pemberian hak. Iya. Padahal sebetulnya hak itu sudah. Nah, padahal hak itu sebenarnya sudah ada. Hak pengelolaannya, hak muzakinya, hak kebebasan beragamanya itu. Jadi nggak ada pemberian hak karena memang dasarnya bukan dari negara. Kayak misalkan orang udah berhak sholat. Iya. Bukan negara memberikan hak kepada enggak. Jadi negara, jadi ini bukan salah satu fungsi-fungsi yang negara berikan, bukan. Jadi negara enggak. Jadi dengan konteks itu saya beranggapan bahwa, dan saya juga membaca putusan Mahkamah Konstitusi,
saya menganggap bahwa pertama negara itu melakukan fungsi perlindungan. Ya. Jadi dia melindungi. Ya, jadi kita butuh memang negara, tapi bukan sebagai syarat sah berlakunya zakat ini. Kita melindungi semua aktivitas yang ada dalam masyarakat, dalam hidupnya kegiatan ini, terjaminnya aktivitas kebebasan ini, negara harus melindungi. Yang kedua, negara bisa meregulasi. Nah, itu juga disebut oleh Mahkamah Konstitusi. Negara bisa meregulasi, membuat regulasi-regulasi soal zakat demi satu melakukan penjaminan tadi, yang kedua supaya efektif. Oke. Ya. Jadi perlindungan dan efektivitas. Iya, perlindungan dan efektivitas. Jadi supaya zakat ini lebih berdaya, lebih bagus pengelolaannya. Nah, itu negara datang. Ya, negara datang seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita akan lihat negara dengan konsepsi seperti itu, dia juga harus melihat bagian-bagian mana yang bisa terlindungi dan efektif. Ya, aktivitas ini. Kalau bersama masyarakat, aktivitas yang secara tradisional sudah berlangsung di masyarakat itu ternyata lebih efektif, maka regulasi tersebut yang harusnya negara punya hak melakukannya, itu tujuannya bukan untuk dihilangkan, atau diambil alih. Oh gitu ya? Iya, dihilangkan atau diambil alih, tapi justru dilindungi, diberikan fasilitas lebih besar agar aktivitas ini bisa lebih efektif. Oke. Jadi negara diperlukan dalam pengelolaan zakat, tapi tidak menjadi syarat mutlak dalam dua fungsi utama itu, dari memberikan perlindungan, jaminan kepada setiap masyarakat Muslim di Indonesia untuk menjalankan ibadah, itu bisa dengan leluasa dan dengan independensi mereka melaksanakan ibadah zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah membuat fungsi regulator yang mendorong efektivitas dalam pengelolaan zakat. Itu kira-kira. Dan sifat, dan tadi saya menarik sekali Bang Fitra menyebutkan bahwa karena dia melindungi dan membuat regulasi untuk mendorong efektivitas, maka semangatnya bukan semangat akuisisi atau mempersempit ruang gerak masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan zakat. Jadi dia harus mengeluarkan regulasi yang kemudian mendorong efektivitas, optimalisasi zakat, dan menumbuhkan entitas-entitas yang ingin terlibat dalam dalam pengelolaan zakat. Nah, itu jadi teori yang menarik. Kita fundamentalnya adalah berangkat dari tadi pasal 29 bahwa negara harus hadir untuk menjamin, melindungi umat penduduk yang masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Dan itu tadi katanya DPR, MK, dan pemerintah, MK itu sudah sepakat dengan hal tersebut ya. Bahwa dasar pemikirannya adalah pasal 29. Itu semuanya. Mau presiden, mau DPR, mau MK, bahkan apalagi pemohon kemarin waktu kalau kita lihat putusan MK, masyarakat yang memohon itu sepakat bahwa ini adalah implementasi dari pasal 29 itu. Fungsi negara melakukan perlindungan terhadap kebebasan melaksanakan ibadah, kebebasan beragama. Oke. Jadi misal contoh konkretnya, misalkan gimana Bang Fitra kalau misalkan pemerintah itu dalam fungsi tadi mendorong efektivitas regulasi seperti apa sih yang harusnya diproduce oleh pemerintah supaya zakat di Indonesia ini optimal? Ya, regulasinya begini. Jadi kan kita perlu mengatur ini dalam pengertian bukan melakukan pembatasan-pembatasan yang ketat sebenarnya. Jadi karena ini fungsinya justru melindungi, kan melindungi itu kalau pemenuhan hak itu, pemenuhan kebebasan itu kan bagaimana terpenuhinya, bagaimana terlindunginya, bagaimana dia dimajukan caranya gitu. Jadi bukan justru melakukan pembatasan. Kalau ada sebagian warga negara yang merasa aktivitas pembayaran zakatnya atau bukan bayar zakatnya aja, pengelolaannya. Jadi zakat itu kan tahapannya dia mustahiknya memberikan, kemudian diterima oleh amilnya atau diterima langsung oleh muzakinya, maksud saya, muzakinya memberikan, diterima oleh mustahik atau amilirnya kemudian mengelola mencari mustahik dan sebagainya. Nah, kalau ada semua aktivitas itu yang terganggu justru karena regulasi,
yang di negara lakukan ya bukan justru menambah efektivitas karena tidak sesuai dengan pesan tadi ya, pesan to protect, to fulfill, untuk melindungi, untuk pemenuhan, untuk pemajuan itu, maka warga negara maka sebenarnya regulasinya berada pada posisi yang kurang tepat. Jadi jangan sampai dengan adanya regulasi aktivitas ini justru merasa terganggu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah regulasi yang ada sekarang itu sudah cukup mengakomodasi fungsi-fungsi dan peran-peran tadi? Jadi saya ingat berapa kalimat yang di putusan MK itu, MK sering menggunakan kalimat minimal saya ingat ada 3 kali, open legal policy. Open legal policy itu apa, Bang? Boleh diceritain? Open legal policy itu artinya sebenarnya itu tergantung pembentuk kebijakan pada saat itu mana yang tepat. Gitu. Jadi MK menganggap ini bukan isu konstitusional yang harus diputus A atau B atau C atau C, D, itu bukan. Tapi pembentuk kebijakan pada saat itu menilai mana yang tepat. Ya. Nah ini bisa berubah-ubah. Kontekstual. Iya, kontekstual. Jadi artinya kalau diputus open legal policy oleh MK mengatakan itu belum tentu yang tepat. Ya, misalnya soal tentang kelembagaan Basnas misalnya, MK bilangnya open legal policy. Tentang fungsi bagaimana hubungan LAS dengan Basnas, itu MK mutusnya open legal policy. Artinya ini adalah putusan yang harus kita manai berdasarkan kondisi saat itu. Pembentuk kebijakan boleh saja mengambil kebijakan seperti itu. MK itu bukan isu konstitusional yang harus diputus ya. Jadi pada saat kemudian kita perlu menemukan cara yang lebih efektif, cara yang lebih bagus, cara yang tidak menghilangkan rasa keadilan masyarakat yang lain, cara untuk memenuhi kebebasan ini menjadi lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Nah itu boleh dilakukan. Meskipun nggak merevisi undang-undangnya. Harus direvisi. Jadi open legal policy itu artinya policy itu diserahkan pada pembentuk kebijakan, artinya DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah, ya artinya kalau ada kelompok masyarakat ini merasa terganggu, itu masih terbuka kesempatan untuk melakukan perbaikan. Bahwa ini saya terganggu nih aktivitas saya dengan aturan yang seperti ini. Kita lihat di MK. MK bilang ini bukan isu yang pasti dalam konstitusionalitas, bisa berubah-berubah. Dia nyebutnya open legal policy, maka kita bisa mengajukan bahwa ini cara yang tepat. Ini cara tepat. Ya artinya pengaturan yang ada sekarang ini Basnas LAS itu hubungan kelembagaan antara mereka, kedudukan kelembagaannya itu bagian yang masih dinamis, bisa kapan pun kita akan berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau menurut Bang Fitra nih, tadi menarik sekali tentang open legal policy, salah satu adalah relasi antara BAS dan LAS itu sangat kontekstual, bisa berubah sesuai kebutuhan dan dalam konteks sekarang nih, itu menurut Bang Fitra itu cukup menunjang efektivitas nggak dalam proses? Nah, memang kalau efektivitas kita harus lihat ya, harus lihat data. Ya, kita harus bicara masalah data. Jadi kalau aktivitas ini sudah hidup di masyarakat, ya jadi saya juga merasa berlebihan menggunakan pasal-pasal pidana untuk menegakkan, misalnya. Ya. Karena ini aktivitas kebebasan. Jadi kebebasan beribadah gitu. Jadi kalau pidana itu ultimum remedium. Jadi dia itu upaya terakhir terhadap orang yang melakukan kesalahan gitu ya, misalnya melakukan pelanggaran kesalahan. Jadi orang yang karena bayar zakat misalnya, kemudian dia terjadi pelanggaran pidana, itu menurut saya agak berlebihan. Dan itu berpotensi. Iya, dia berpotensi. Jadi menurut saya ya, jadi kalau dia dijagain sama peraturan, tapi bukan dengan memberi aturan itu yang memberikan yang imperatifnya itu ya ini kan harusnya negara hanya berfungsi sebagai
regulator aja. Dia melakukan regulasi ya seperti pendapat MK, regulasi supaya ini efektif. Tapi kalau dia mengharuskan bayar zakat harus ke A, bayar zakat harus kelompok ini, itu bukan bagian yang juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Yang penting tunjukkan ini efektif apa enggak. Kalau kita bisa buktikan secara data, ternyata orang lebih efektif bayar zakat lewat las, atau orang lebih efektif bayar zakat lewat amilin lainnya, atau orang lebih efektif bayar zakat langsung kepada mustahiknya. Nah, kita harus bicara data, mana yang paling efektif? Ya. Atau orang lebih efektif bayar zakat ke Basnas. Yang mana yang paling efektif? Nah, ini kan pilihan-pilihan. Data nanti akan menunjukkan gambaran ini akan bisa kelihatan. Oh, ternyata aktivitas yang sudah hidup di masyarakat berpuluh-puluh tahun ini, mungkin ratusan tahun ini, ternyata lebih efektif dengan cara yang lebih tradisional. Atau LAS datang untuk melakukan pemberdayaan, atau BAS datang untuk melakukan program pemberdayaan lagi, Basnas gitu, melakukan program pemberdayaan. Nah, itu pilihannya. Nah, pengaturan itu berdasarkan logika efektivitas ini. Jadi bukan berdasarkan logika kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, enggak. Bukan negara datang, oh saya punya kewenangan, saya atur nih harusnya begini, enggak. Bukan logikanya, bukan begitu, ya? Itu. Tapi logikanya adalah mana dari semua aktivitas yang ada yang paling efektif. Gitu. Dan kalau beberapa pekan yang lalu saya ngobrol juga dengan Prof. Amelia Fauzia, beliau ahli sejarah filantropi Islam. Dan dia bilang di abad ke-19 itulah perkembangan gerakan filantropi Islam, salah satunya zakat, di masih masa kolonialisme itu mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Disitulah civil society sangat kuat melakukan aktivitas filantropi, tumbuh pesantren-pesantren, sekolah-sekolah oleh ormas-ormas Islam gitu ya, kayak Muhammadiyah, NU dan lain macam sebagainya. Nah, itulah bukti bahwa secara sejarah pun, menurut sudut pandang sejarah pun, Indonesia itu sangat kuat dalam aktivitas filantropi dengan civil society. Ya pada saat itu belum ada negara. Betul. Dan mereka sudah sangat kuat aktivitas filantropi dan sampai hari ini itu masih terjaga. Tadi saya ada satu kalimat dari Bang Fitra yang menarik nih. Negara seharusnya menjadi regulator saja. Nah, ini kan artinya pernyataan tersebut, kalau kita menuju ke kondisi sekarang ya, terkadang Kementerian Agama memang dia mengeluarkan aturan-aturan, keputusan Menteri Agama, kemudian Basnas juga yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama itu mengeluarkan peraturan juga per Basnas yang seringkali menurut teman-teman itu agak menghambat karena kesulitan misalnya dalam aspek mendapatkan rekomendasi. Karena kan kalau untuk dapat legal lembaga amil zakat, pertama dia harus mendapatkan rekomendasi Basnas, baru setelah rekomendasi diterbitkan SK oleh Kementerian Agama. Nah, di dalam penerbitan rekomendasi itu Basnas membuat satu peraturan Basnas nomor berapa saya lupa gitu ya. Nah, itu peraturan banyak, persyaratannya banyak sekali dan itu agak saya mendengar banyak beberapa keluhan lah dari teman-teman. Nah, itu gimana posisinya? Jadi kalau saya bilang gini ya, kalau namanya keputusan peraturan ya, kalau kita sejak 2004 kita sudah tegas tuh di negara kita membedakan antara namanya peraturan dan keputusan. SK itu keputusan, itu normanya besiking, individual concrete final. Jadi untuk norma yang digunakan itu adresatnya jelas ke orang individual, tindakannya juga konkret, berlakunya sekali selesai ya. Itu SK. Tapi kalau peraturan itu sifatnya refleks, mengikat semua. Jadi adresatnya itu umum, semua orang terikat begitu dikeluarkan. Terus normanya abstrak, ya, yang dituju itu umum, yang normanya abstrak dan berlaku terus-menerus, normatif. Itu peraturan. Nah, itu peraturan. Nah, kalau yang dikeluarkan peraturan, nah secara prinsip nih ya, kalau yang dikeluarkan peraturan seharusnya dia dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi publik. Ya, jadi biasanya orang bisa bilang elected body. Elected itu yang harusnya punya kewenangan membentuk peraturan. Karena ini mengikat, bicara mengikat nih. Ya, karena orang terikat dengan peraturan itu. Ya, jadi
oleh karena itu kalau ada bikin peraturan, sebaiknya yang bikin peraturan bukan lembaga-lembaga non struktural, kalau saya berpendapat. Tapi kan produk undang-undang. Iya, yang bikin Kementerian Agama misalnya bisa aja dia bikin peraturan menteri sebagai implementasi dari undang-undang. Jadi undang-undang implementasinya diimplementasikan oleh peraturan menteri, itu lebih kuat karena dia legitimasinya lebih jelas daripada lembaga-lembaga negara penunjang. Begitu. Apakah persoalannya hanya legitimasi aja? Iya, persoalannya emang berawal dari legitimasi. Ya, karena legitimasi itu membuat kepercayaan publik, membuat dia akuntabilitasnya terjaga. Itu karena legitimasi. Oke. Iya. Jadi oleh karena itu peraturan-peraturan itu sebaiknya memang jangan lembaga-lembaga, karena kita bicara lembaga non struktural, kalau bicara lebih luas di Indonesia ini banyak banget. Lembaga non struktural ratusan. Nah, kemarin baru disederhanakan sama Presiden Jokowi, berapa lembaga dibubarin. Ya, berapa lembaga. Jadi kita bikinnya peraturan itu lembaga-lembaga utama aja deh. Gitu. Jadi Presiden bikin aturan, pemerintah, kementerian boleh bikin aturan, tapi kalau semua kemudian LNS bikin peraturan, wah kita tuh udah obesitas regulasi. Regulasi kita tuh udah terlalu banyak, dan kita nanti punya problem pengujian makin banyak aturan. Orang kan di hadapan peraturan, masyarakat itu di hadapan peraturan itu nggak punya pilihan kecuali melaksanakan aturan tersebut gitu. Iya kan, aturan tersebut. Nah itu kasihan kalau nggak amanah peraturannya, ya dia kasihan itu. Jadi peraturan itu begitu diputuskan dia mengikat itu. Ya, oleh karena itu yang membikinnya itu adalah, yang membentuknya itu harusnya yang legitimate. Jangan semua lembaga punya kewenangan untuk membuat peraturan. Nah, saya sepakat karena di lapangan itu terkadang membingungkan. Iya. Tidak sinkron antara peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang memiliki legitimasi lebih kuat, seperti Bang Fitra bilang. Ada satu lagi tuh oleh lembaga non struktural. Contohnya kalau dalam zakat tuh Basnas kadang tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain. Jadi seharusnya yang mengeluarkan peraturan cukuplah. Tapi kalau kita berhadapan dengan itu, masyarakat yang rugi uji aja. Uji itu gimana, Bang? Kalau peraturan uji ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Uji material. Uji materi pengujian peraturan tersebut. Undang-undang? Enggak. Undang-undang. Peraturan apapun, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Boleh. Itu bisa diuji. Nah, jadi kalau ada kelompok masyarakat nih, wah ada peraturan yang ngatur zakat kok begini, saya nggak puas, uji aja ke Mahkamah Agung. Oh gitu. Nah, kalau ada SK-nya yang besiking, ya besiking itu yang tadi ini lembaga ini sah, lembaga ini nggak sah, itu ujinya ke Petun. Nah, Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi kalau ada peraturannya yang rekeling tadi yang mengikat semuanya itu, ada yang masyarakat kita harus diberdayakan. Wah ini nggak sesuai, ya uji aja ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau kalau yang individual konkret itu ke Petun, SK misalnya. Kalau yang peraturan uji ke Mahkamah Agung. Jadi masyarakat harus juga paham gitu bahwa nggak semena-mena gitu diatur, apalagi yang aturnya macam-macam gitu. Ada lembaga ini bikin aturan, lembaga ini bikin bingung. Kalau saya merasa tuh kayaknya pembagian kewenangan dalam menerbitkan peraturan tuh nggak konkret juga, Bang. Sepakat nggak? Misalnya gimana? Misalkan, ya itu tadi lembaga non struktural bisa menerbitkan. Nah, ya memang saya bilang yang kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang dibicarakan oleh kementerian. Gitu. Betul. Lembaga-lembaga non struktural harus terbatas betul bikin peraturan. Ya, bikin peraturan. Dan dia bikin aturan seputar masalah dia dan terbatas sekali harusnya. Hanya untuk ke dalam saja. Iya, enggak seputar masalah itu. Dan kalau bisa jangan, jadi gini ya. Kita kan bikin lembaga non struktural itu dengan gagasan bahwa lembaga-lembaga utamanya, lembaga penunjang ini kita bentuk ya. Lembaga utamanya belum bisa optimal melakukan itu. Ya, maka dibutuhkan
lembaga-lembaga lain yang bukan lembaga negara utama, ya bukan dalam wilayah eksekutif, bukan dalam wilayah legislatif, bukan dalam wilayah yudisial, maka kita butuh lembaga-lembaga lain untuk melakukan aktivitas membantu agar ya, lembaga penunjang ini menunjang aktivitas itu supaya lebih efektif. Tapi asumsinya kalau lembaga negara utamanya mampu melakukan, apalagi fungsinya hanya regulator, regulasi, membentuk regulasi, ya sebaiknya diminimalisasi lah fungsi lembaga penunjangnya, atau ya ditinjau apakah yang mana yang paling tepat gitu. Nah, jadi regulatornya tetap dilakukan oleh lembaga negara utama tersebut. Iya. Betul. Ya. Itu mungkin yang akan membuat banyak stakeholder dalam dunia zakat ini merasa nyaman ya gitu ya. Itu tadi Bang Fitra mengatakan bahwa sebaiknya negara hanya menjalankan fungsi regulator saja. Tapi kan sekarang Basnas pun menjadi ini, Pak. Ya, jadi maksud saya kan ini kita harus ikuti logika pemikiran ini, gagasan ini ya dari awal gitu tadi ya. Jadi biar kita paham itu runtut ya. Negara tidak harus ikut campur di dalamnya. Zakat bisa memang sudah hidup lama di masyarakat. Lalu datang negara dengan konsep seperti itu, negara hanya melindungi dan melakukan regulasi untuk efektivitas pelaksanaan zakat tersebut. Jadi bagaimana? Jadi kalau dia melindungi supaya ini hidup, jangan sampai ini terganggu, negara melakukan fungsi. Mana yang efektif, pilihan kebijakan mana yang efektif, negara melakukan itu. Nah, dengan gagasan seperti itu, kita melihat bahwa memang fungsi negara memang sebenarnya tidak banyak-banyak betul, gitu, banyak-banyak betul. Jadi ya kalau negaranya dominan tidak sesuai dengan gagasan ini. Nah, jadi oleh karena ini sebagai aktivitas masyarakat sipil harus hidup terus, harus hidup terus gitu. Jangan masyarakat terganggu. Nah, dengan gagasan seperti itu, maka kita paham fungsi negara. Oh, negara sebaiknya fokus dalam regulasi. Gitu. Yang mendorong efektivitas dan memberikan jaminan perlindungan. Jadi itu kebebasan. Standing pointnya Bang Fitra ya, bahwa negara sebaiknya cukup regulator saja. Dan memang negara regulator dia. Jadi dengan adanya negara itu, dia kan memang fungsinya memberikan regulasi. Jadi kita adanya negara itu, ya negara memberikan pengaturan kepada kita supaya bagaimana caranya efektif. Memang itu ininya negara. Bang, kalau kita bandingkan dengan misalkan ya di Malaysia, itu kan banyak juga yang bilang Malaysia itu bagus. Dia penghimpunan zakatnya, pengelolaan zakat itu sangat masif, sangat optimal karena di negara memungut langsung zakat tersebut dan mengelolanya. Itu apakah bisa serta-merta kemudian kita mencontoh ke sana gitu? Iya. Menurut Abang gimana? Penting ya, kita melakukan perbandingan ini penting. Jadi ini kan tadi ini kan bukan hal yang, apalagi MK berkali-kali bilang ini open legal policy. Jadi kita kalau ada pesan begitu kayak di RI MK, berarti pesan kepada aktivis zakat itu adalah menemukan terus cara yang paling efektif. Pesannya. Gimana caranya? Kita bisa cari cara. Kelembagaannya gimana, pengaturannya gimana. Itu karena memang konstitusi tidak menunjuk secara langsung caranya seperti apa. Ya, karena kontekstual. Iya. Akan berubah. Iya, jadi kontekstual. Oleh karena itu, benchmarking itu salah satu yang perlu dilakukan. Mana yang paling efektif? Di negara-negara Muslim misalnya yang aktivitas zakatnya juga sudah banyak. Nah, gimana fungsi negara? Ya, nah yang sudah bagus pengelolaannya? Apa di negara-negara tersebut juga membutuhkan lembaga-lembaga negara penunjang tambahan misalnya, selain fungsi lembaga negara utama untuk mengatur zakatnya? Atau dia bagaimana fungsi regulasinya yang dilakukan oleh negara? Itu kita harus cari tuh. Termasuk ke Malaysia, termasuk ke negara-negara Timur Tengah misalnya. Kalau Malaysia itu yang mungut itu
kementerian sebagai lembaga utama gitu ya? Dia punya lembaga negara penunjang juga. Saya belum tahu. Nah, ya, kalau misalnya dia mungkin punya lembaga negara penunjang, apa yang dilakukannya gitu. Ya, jadi karena tadi itu pesannya ini bukan pesan konstitusi nih. Konstitusi ini memberi pesan sebagai MK ya. MK ini kan the highest. Ya, jadi the highest interpreter. Jadi orang boleh memberi lembaga-lembaga negara tuh seperti pemerintah, DPR boleh menginterpretasi caranya berdasarkan konstitusi. Tapi the highest-nya, yang paling tinggi, kalau udah MK yang berikan interpretasi, maka interpretasi yang lain salah. Nah, kalau nggak sesuai dengan interpretasi MK. Nah, kebetulan interpretasi MK soal masalah ini adalah dia bilang soal kelembagaan ini adalah open legal policy. Ya, oleh karena itu kita perlu cari. Nah, artinya para aktivis zakat ini punya ruang yang luas untuk mencari bagaimana cara yang paling efektif di negara-negara lain seperti apa. Gitu. Jadi karena konstitusi kita tidak menunjuk secara langsung caranya seperti apa. Yeah. Dan itu benchmarking juga kita perlu ini ya, apa namanya, itu penting, tapi kita juga perlu mempertimbangkan culture yang ada di Oh iya, udah pasti gitu. Jadi kan itu juga disebut MK. Jadi MK begitu bikin pendapat mahkamahnya, dia memulai dari itu. Dari bahwa ini sebagai aktivitas yang sudah panjang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ya, yang sebagai negara yang punya latar belakang keagamaan yang kuat dan sebagainya. Jadi negara datang nih. Negara datang untuk melindungi aktivitas. Cukup melindungi yang sudah eksis supaya dia lebih efektif dan membuat regulasi yang buat yang lebih efektif. Mendorong efektivitas dan pertumbuhan. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi bukan tadi ya, saya sih nggak sepakat bahwa ada pemberian hak dari negara. Itu bukan yang dilakukan oleh dalam konteks ini. Jadi itu perlu dikritisi ya, bahwa negara tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk berzakat gitu ya. Iya, untuk berzakat atau mengelola zakat. Mengelola zakat itu bukan pemberian dari negara, karena aktivitasnya sudah hidup kok. Negara nggak berikan hak, bukan. Dan negara cukup melindungi. Jadi kita bisa ambil beberapa poin ya dari diskusi kita bersama Bang Fitra Arsil, bahwa tadi kita menganggap negara tidaklah sesuatu yang menjadi mutlak dalam pengelolaan, bukan syarat sah. Bukan syarat sah untuk dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dimanapun gitu ya. Tapi dia dibutuhkan juga, bukan berarti karena dia bukan syarat sah dia tidak dibutuhkan. Dia dibutuhkan juga untuk dua poin penting tadi. Yang pertama adalah fungsi melindungi, karena zakat atau filantropi Islam, aktivitas voluntary seperti ini yang berbasis agama ini sudah eksis sejak lama, sejak bahkan negara ini masih mencari-cari bentuknya gitu ya. Sejak lama itu sudah ada, dan negara cukup datang dengan peraturan-peraturan yang kemudian melindungi aktivitas tersebut, karena hak-hak itu sudah ada sejak lama. Kemudian yang kedua adalah pemerintah melakukan fungsi-fungsi regulatornya itu untuk mendorong efektivitas pengelolaan zakat. Nah, kira-kira gitu. Dan tadi Bang Fitra juga berkali-kali mengulang bahwa sebaiknya negara itu kemudian dalam pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya fokus saja pada fungsi regulator. Gitu kira-kira. Ya Bang ya? Lebih kurangnya begitu. Oke, Bang Fitra, terima kasih. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol dengan Bang Fitra Arsil, salah satu ahli hukum tata negara di Universitas Indonesia. Nanti ke depan mungkin saya tertarik sekali bagaimana kita bisa ngobrol-ngobrol tentang putusan MK di tahun 2012. Apakah semuanya sudah dijalankan atau belum? Dan apakah kita perlu melakukan langkah-langkah lainnya untuk memfollow hal tersebut agar lebih efektif dan putusan tersebut bisa dijalankan? Karena kelihatannya sebelum semua dijalankan, padahal MK adalah the highest interpreter di Indonesia untuk regulasi-regulasi. Oke Bang, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut. Terima kasih Bang Fitra atas kesempatannya, waktunya. Kami sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi ke FHUI, dan mudah-mudahan Bang Fitra dan keluarga sehat selalu. Dan barangkali Bang Fitra mau memberikan satu pesan penutup dalam video kita kali ini. Ya, pesan penutupnya apa ya? Zakat ini ya kita melaksanakannya dalam pengertiannya seperti yang tadi itu ya, yang saya sebutkan berkali-kali. Tapi perlu juga diingat bahwa dengan adanya
aktivitas zakat ini kan masyarakat itu menginginkan keberkahan melaksanakan agamanya gitu ya, sebagai kewajiban agamanya. Jadi ini harus kita jaga betul. Jadi jangan sampai ada konflik-konflik yang membuat orang tidak nyaman melakukan aktivitas keagamaan ini. Jadi aktivitas pengelolaan ini. Jadi kalau kita perlu hitung-hitung betul. Ya, siapapun pihak-pihak sekarang yang stakeholder zakat itu ya, masyarakat luas kita ini kan harus dijaga betul bahwa mereka melakukan harus kita pahami betul bahwa mereka melakukan aktivitas zakat ini lebih pada urusan transendental. Ya, jadi dia melaksanakan agamanya. Nah, ini kalau ini kita pahami, maka kita bisa melihatnya, menggali sumber-sumber pengelolaan zakat ini dari hukum yang mewajibkan mereka, yaitu hukum Islam. Ya, jadi kita lihat gimana sih cara hukum Islam melakukannya. Yang terbaik itu kita cari jalannya, karena lebih utamanya masyarakat ini karena melakukan itu, dan sumber aktivitas ini adalah sumbernya dari hukum Islam. Ya, jadi oleh karena itu diskusi kita yang panjang lebar itu kita harus kembalikan dengan menggali kepada sumber-sumber itu, ya, menggali sumber bagaimana yang secara syariah yang paling tepat, ya, dan bagaimana pengalaman ini kan bukan aktivitas baru kemarin, ya, aktivitas ribuan tahun yang lalu, dan udah banyak sejarah yang memberikan pesan. Nah, itu juga bagian yang kita terbaik gali. Jadi saya kira itu pesan yang berbeda lagi dengan yang tadi, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ini berasal dari sumber itu, sumber hukum Islam itu, maka sumber ini yang harus kita gali lebih banyak gitu ya. Di samping kemampuan kita mengelola manajemennya sekarang dengan ilmu-ilmu baru gitu ya, tapi bahwa perjalanan sejarah ini juga memberikan pesan-pesan sebenarnya. Ya. Bang, terakhir deh, ini nanti boleh ditampilin boleh nggak ya? Berarti undang-undang harus direvisi dong? Undang-undang menurut saya terbuka dengan kalimat open legal policy itu ya. Ini gini ya, pesan lagi ya soal open legal policy. Itu artinya kita harusnya punya rutinitas melakukan evaluasi. Dan wajar, undang-undang itu tahun 2011, sekarang udah hampir 10 tahun. Ini momentum berarti mengevaluasi. Ya, apakah sudah sesuai tepat dengan cara yang seperti ini yang kita lakukan? Gitu. Ya, itu bisa kita evaluasi. Jadi, ya, nah, sekarang ini DPR itu, ya, di Balik itu, sekarang dia punya fungsi evaluasi sekarang. Oh gitu. Punya evaluasi. Jadi supaya kalau dia melakukan perubahan, ya, itu ada basisnya. Basisnya itu evaluasi. Ya, jadi bukan dia pengen ubah dia ubah, atau dia desakan masyarakat ubah. Jadi evaluasi dulu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Evaluasi dulu. Jadi wajar aja nih udah 10 tahun undang-undang berlaku, dievaluasi. Ya, dievaluasi. Nah, sekarang udah hampir sampai momentumnya kan, bentar lagi akhir tahun. Nah, kita evaluasi. Evaluasi, nanti dari situ kita perlu mengambil keputusan. Apakah kita harus putusannya mengubah? Ya, atau kondisi status quo jangan-jangan paling tepat gitu ya. Nah, jadi kita lihat apakah kita harus ubah apa enggak, kita harus berdasarkan evaluasi. Jangan ini fungsi yang baru yang ada pada DPR itu Balik ya. Dan itu bagus ya. Evaluasi itu bagus menurut saya. Jadi jangan kadang-kadang DPR itu melakukan fungsi perubahan, ingin mengubah itu karena udah desakan masyarakat banyak ubah. Sementara secara institusional dia belum punya perangkat evaluasi yang sekarang dia udah punya. Berarti sekarang yang ngelit evaluasi terhadap satu regulasi adalah Balik seharusnya. Harusnya Balik DPR dia melakukan itu. Oke. Ya, melakukan itu ya, masyarakat mendorong. Ya, mendorong gitu. Tapi nanti biar evaluasinya lebih komprehensif. Jadi lembaga negara yang melakukannya. Nih, begini gitu. Ya, jadi sepakat. Ya, jadi belum tentu hasilnya adalah harus revisi. Ya. Siap. Terima kasih Bang Fitra, obrolan yang panjang dan sangat berbobot. Oke teman-teman, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan
tulis di kolom komentar pertanyaan seputar zakat dan negara, hukum-hukum tata negara. Kalau tadi merasa penjelasannya ada yang perlu dipertajam lagi, silakan tanya di kolom komentar, dan bisa jadi pertanyaan teman-teman semua ini adalah menjadi konten-konten lanjutan kita bersama Bang Dr. Fitra Arsil, supaya kita lebih dapat memahami bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia menurut hukum tata negara. Oke, saya Agus Budianto bersama Bang Fitra Arsil mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan silahkan teman-teman bisa melanjutkan makannya, dan kalau mau pergi silahkan cuci tangan dulu. Kalau saya ingin segera menutup video ini karena situ ada kopi, jadi kita mau minum kopi dulu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.